selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Video ini saya ambil tanggal 17 November, satu hari setelah KTT G20 Bali berakhir. Adapun para kepala negara sudah mulai pulang sejak kemarin sore, salah satunya adalah Joe Biden ya teman-teman. Pagi ini saya memutuskan berdiri di pinggir jalan ini karena ini adalah jalan menuju ke pintu masuk Jalan Tol Nusa Dua ke Kuta. Saya berharap pagi ini bisa melihat langsung dan merekam video mobil kepresidenan dari Cina, yaitu Hongqi N701, karena sebelumnya pada H-1 saya berhasil melihat dan merekam langsung video mobil The Beast-nya kepresidenan Amerika Serikat. Di sini banyak sekali mobil Hyundai Genesis G80 yang warawiri, namun saya seringkali tidak mengetahui dari mana atau tamu kepala negara mana yang ada di dalamnya. Teman-teman, saya di sini mulai jam 11 pagi dan saya melihat beberapa dari media yang online live dari bandara, itu pesawat China belum terbang. Jadi saya berharap bisa melihat langsung Hongqi N701 milik Presiden Xi Jinping. Berikut ini adalah iring-iringan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang membawa mobil sendiri, yaitu Mercedes Maybach S600 Pullman Guard. Mobil ini dijamin berlapis baja, anti peluru dan tahan bom. Kita lihat di sini ada dua mobil Mercedes Maybach-nya ya. Erdogan hadir beserta ibu negara Emine Bulbaran menghadiri G20 Bali. Kita lihat sekali lagi ya teman-teman. Terlihat mobil ini sangat elegan, identik dengan mobil resmi para petinggi negara. Berikut ini saya melihat bendera Olimpiade di sana, artinya Presiden Komite Olimpiade Internasional atau IOC Thomas Bach yang pulang berikutnya. Beliau merupakan undangan khusus di luar anggota G20 ya teman-teman. Berikut ini saya tidak menyangka yang saya lihat teman-teman. Mobil kepresidenan dari China yaitu Hongqi N701 teman-teman. Mobil ini tidak menuju bandara, melainkan ke ITDC ataupun ke Hotel Art Purva Nusa Dua. Ini pukul 11.54 siang hari, namun saya melihat bahwa pesawat China itu terbang pada pukul 11.45, artinya Presiden Xi Jinping sudah terbang ya teman-teman. Mari kita lihat sekali lagi rekamannya. Mobil Hongqi N701 yang digunakan Xi Jinping ini merupakan model baru dan perdana melakoni debut pada bulan Juli tahun 2022, memiliki panjang 5 meter, lebar 2 meter, sekilas menyerupai Rolls-Royce. Jelas kalau fitur keamanannya tak diragukan lagi ya teman-teman, namun spesifikasinya sendiri masih rahasia. Inilah pintu masuk tol Bali Mandara dari Nusa Dua ke Kuta yang akan mereka lalui. Di sini cuaca sudah mulai terlihat mendung ya. Beberapa hari terakhir ini memang cuaca tidak menentu, kadang pagi cerah, siang atau sorenya langsung gelap, mendung dan juga malamnya hujan teman-teman. Lalu di sini saya lihat polisi siap-siap menjaga di jalan dengan jarak yang cukup dekat. Saya belum tahu siapa yang akan lewat.
Ternyata yang lewat adalah Pak Joko Widodo, teman-teman. Mobil ini akan menuju bandara untuk mengikuti APEC di Bangkok ya. Pada sore harinya saya baru mengetahui bahwa Pak Joko Widodo pada pagi harinya mampir ke Pasar Badung dan di sana dia untuk mengecek harga-harga barang. Namun terjadi hal-hal yang tidak mengenakan, antara lain ada seorang wanita yang menghampiri mobilnya ya teman-teman. Mungkin ini juga penyebabnya bahwa polisi ini selalu memandangi saya, supaya saya tidak menghampiri mobil Pak Jokowi mungkin ya. Kali ini saya lihat rombongan Pak Jokowi cukup panjang, berbeda dengan beberapa hari yang lalu saya lihat pada H-1 KTT G20. Terlihat banyak sekali rombongan yang pulang pagi ini ya, tapi saya belum tahu kapan ITDC bisa diakses oleh masyarakat umum. Kawasan ITDC merupakan kawasan perhelatan KTT G20 yang di dalamnya juga terdapat sebuah pantai, yaitu Pantai Menggiat yang bagus sekali ya teman-teman. Nah, yang berikut ini sepertinya mobil-mobil para petinggi TNI dan Polri. Berikut ini merupakan mobil listrik Hyundai Genesis G80 yang diperuntukkan untuk tamu kepala negara. Pemerintah Indonesia menyiapkan sebanyak 836 mobil listrik sebagai penunjang mobilitas para delegasi KTT G20, yaitu Lexus UX 300e, Toyota BZ4X, Hyundai Genesis Electrified G80, Hyundai Ioniq 5, dan Wuling REF. Wow, ini adalah bendera Rusia. Tentu saja bukan Putin di dalamnya ya, dan juga bukan Menlu Sergei Lavrov. Karena Menlu mewakili Presiden Vladimir Putin sudah pulang lebih awal hari Rabu, hari pertama KTT G20 ya teman-teman. Setelah saya baca, beliau digantikan oleh Menteri Keuangan yaitu Anton Silvanov. Adapun sebelumnya dikabarkan Rusia nyasar dan meledakkan di salah satu negara anggota aliansi NATO yaitu Polandia dan menewaskan 2 orang. Hal ini pun membuat negara anggota G7 yang hadir di konferensi KTT G20 Bali segera melakukan rapat darurat. Yang ini Hyundai Ioniq 5 dan ini Wuling. Di depan ini, mobil Hyundai Genesis Electrified G80 yang dikawal baik di depan maupun di belakang ya, artinya ini ada di dalamnya seorang kepala negara. Ini bendera dari negara atau organisasi apa ya? Teman yang tahu boleh di komen di bawah ya. Yang berikut ini juga mengagetkan saya teman-teman. Ayo tebak ini rombongan dari mana? Mobil kepresidenan Amerika Serikat, yaitu Cadillac One yang dijuluki The Beast.
Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Joe Biden sudah pulang kemarin ya teman-teman, namun The Beast masih ada di Bali pada hari ini. Yuk kita lihat kembali. The Beast adalah mobil super berlapis baja senilai 1,2 juta pound sterling atau sekitar 21,9 miliar rupiah. Dilengkapi dengan sistem keamanan canggih, The Beast diklaim sebagai kendaraan paling aman di dunia. Dapat menahan serangan bom, penghancur, dan tembakan senjata api. Spesifikasi lebih lengkapnya ada di video saya sebelumnya ya, karena pada H-1 saya juga melihat The Beast ini lewat atau melintas persis di depan saya. Jadi pada KTT ini saya cukup beruntung ya, karena 2 kali melihat secara langsung The Beast. Yang pertama, di dalamnya terdapat Joe Biden dan di depan mobil ada bendera Indonesia dan Amerika, sedangkan yang kedua tanpa Joe Biden dan tanpa bendera. Inilah trotoar yang ada di Jalan Sigiligita, di mana jalan ini sudah mengalami perbaikan, begitu juga dengan trotoar, menjadi sangat bagus. Di depan ini juga salah satu persimpangan yang cukup sibuk karena dilewati oleh mobil para kepala negara, dan masih terlihat juga mobil-mobil mewah melintasi jalan ini ya. Oh ya, saya jalan kaki dari depan tadi sampai ke atas ini rasanya cukup nyaman ya teman-teman, karena trotoarnya sudah sangat bagus. Saya jalan kaki sampai ke Art Cafe Bumbu Bali ini, di mana menjadi lokasi makan malam PM Inggris Rishi Sunak dan PM Kanada Justin Trudeau pada saat acara kemarin teman-teman. Dan ternyata PM Jepang sudah datang lebih dulu, jadi total ada 3 orang yang berkunjung malam itu. Teman-teman, sampai di sini dulu video saya, semoga bermanfaat ya. Apabila belum subscribe, mohon klik subscribe. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya menarik lainnya. Salam Om Santi 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 Om.